puasnya hati kita kalau bisa sholat di shaf pertama dari seluruh jamaah di seluruh dunia, karena langsung di depan Ka'bah. Bisa dan sangat bisa. Itu tergantung pada keyakinan kita. Apalagi urusan haji dan umrah, Bapak Ibu besok mungkin pemulung haji, tukang bubur haji, kalau sing sareng kula niku tandur bro tandur umrah. Tapi ada, maaf, mobilnya ratusan juta, Pajero berapa? 500 juta gitu. Ada yang apa? Tapi belum ada kesadaran, belum punya keimanan, belum punya keyakinan untuk sholat di tempat yang paling suci, yang satu kali sholat, 1 rakaat maksudnya lebih baik dibanding 100.000 rakaat di Masjid Nurul ini. Ini Masjid Nurul ini lagi cahaya ilmu. Nyata nih. Kembali lagi, jadi syukur kita kadang-kadang kita kurang. Kemudian fakir ibadah, beribadah kepada Allah dengan ihsan. Ibadah dengan baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah sosial, ibadah dalam hubungan kita setiap saat. Ibadah kan ada 2. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ditentukan syarat rukunnya, misalnya sholat, puasa, haji. Kemudian ibadah ghairu mahdhah ya ibadah menyangkut keseharian kita, zikir, baca Quran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah hukumullah, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita pernah bersabda kepada Mu'az, wahai Mu'az, demi Allah, sungguh aku sangat menyayangimu. Aku Rasulullah menyayangi Mu'az. Demi Allah, sungguh aku sangat menyayangimu. Kemudian beliau melanjutkan, aku pesankan kepadamu wahai Mu'az, jangan pernah engkau tinggalkan di belakang setiap sholat membaca doa. Nah, doanya diwawas bareng. Allahumma 1, 2, 3 Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yakin doa ini sudah hafal, sudah sering diamalkan. Yun sewu yang saya tandaskan, mari kita yakini. Allahumma ya Allah, ini sungguh aku mohon kepadamu ala zikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu. Hati kita selalu tertambah kepada Allah. Karena ini jadi penting, karena kita tidak tahu likuli umatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Kemarin Pak kita tahu sih besok ada guru teman kita, guru SMA 2 Bulukumba itu meninggal dunia di meja kerjanya habis ngajar, mungkin serangan jantung. Saya ulangi, nah kalau kita senantiasa tertambah kepada Allah, ketika sakit yang disebut ya astagfirullah la ilaha illallah itu. Kan ada orang yang merintis sakit itu yang disebut bukan Allah tetapi yang lain. Nah kalau itu yang terakhir diucapkan, Allahumma ya Allah, ini sungguh aku mohon kepadamu, minta tolong kepadamu ala zikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa ibadah dengan ihsan, dengan ibadah yang paling baik. Tentu paling baik menurut Allah dan menurut syariat aturan Allah, bukan paling baik menurut kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembali lagi, jadi manusia itu fakir miskin pada pertolongan Allah.
Sehingga kita butuh untuk mengilmui supaya kita menjadi bahasanya apa? Terampil mengamalkan. Apa itu? Sholat kita tadi sudah kita sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 152, dibaca bareng biar dapat pahalanya. Kan setiap huruf pahalanya berapa? 10 ya. Nah, kalau kita dalam kondisi suci itu 25. Kalau bacanya ketika sholat 50. Maka sering kita mewajibkan diri kita senantiasa dalam kondisi suci, karena membaca Al-Quran dalam kondisi suci dan tidak suci atau berhadas itu pahalanya berbeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin sesuatu, nah kita minta kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan sholat. Ada sholat yang disebut sholat hajat. Barang siapa yang wudu kemudian sholat 2 rakaat, maka akan Allah mudahkan, akan Allah kabulkan apa yang menjadi hajatnya. Sholat hajat atau sholat sunnah mutlak. Nah, kalau kita terbiasa insya Allah bisa. Jadi kalau keinginan itu kita minta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tadi di awal kita sampaikan, kita dalam kondisi suci. Nah, suci dari hadas dan najis. Kalau kita ambil ilmu tasawuf, nah, suci dari hadas dan najis baik jasmani maupun rohani, karena ternyata hati itu juga bisa terkontaminasi. Bapak Ibu jamaah hukumullah, jadi kita ulang yang akan kita bahas di kesempatan ini. Wudu yang sempurna sesuai dengan syariat Allah, tuntunan Rasulullah. Yang kedua, tayamum yang sempurna, yang syar'i. Ada loh yang tayamum itu belum paham. Saya pernah ketemu orang yang sudah mau pensiun itu, jadi kurang beberapa hari pensiun itu, cara tayamumnya masih nanya, ya Allah, nanti kok bilang boten ada tayamum. Nah, gitu. Tetapi karena ini ilmu perlu kita siapkan. Kalau ditanya anaknya, ditanya muridnya, ditanya temannya, kita bisa. Tayamum yang sempurna, kemudian mandi besar yang sempurna. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi bertaharah ini menjadi penting. Karena apa? Sesungguhnya manusia itu makhluk yang banyak berbuat dosa. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia Bani Adam, anak keturunan Adam, banyak berbuat kesalahan atau dosa. Wa khairul, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah adalah at-tawwabuna, bertaubat. Nah, dan jadi taubat itu menjadi kunci pembersih dosa. Kalau sudah bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita sudah taubat, taubatnya diterima Allah, yuslih lakum a'malakum, amal ibadah kita akan dibersihkan dari noda dan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum, masya Allah, dosa-dosa kita
diampuni Allah. Setelah itu ternyata ada yang belum sadar kalau dosa itu sudah terlanjur menggurita, memenuhi seluruh badan kita. Guru Basa Jawa ngendika sarambuning badan sebab dosa. Dosa yang ada di mulut, di hidung, di wajah, di balik lupuk mata, di kedua tangan, bahkan di balik kuku-kuku tangan, di seluruh bagian kepala, bahkan di dalam telinga, di kedua kaki dan sebagainya. Masya Allah. Nah, dosa yang bercokol di dalam tubuh kita itu bisa menyumbat, bisa apa Bu? Menyumbat, nutupi semua saluran kebaikan. Contohnya hampir kalau ini anak singkran itu kita kepumpetan, mau wudhu nggak bisa karena apa? Tertutup kotoran. Nah, keran-keran kebaikan kita mau entengan, murah senyum, berprasangka baik, membantu orang lain, mudah zikir, mudah berbuat baik, kok angel toh? Ya karena tersumbat oleh dosa. Jadi dosa itu menyumbat saluran kebaikan. Bahkan dosa juga membebani diri kita yang dengan beban yang begitu berat. Ini yang menyampaikan Allah surat Al-Insyirah, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, dosa-dosa yang memberatkan di punggungmu. Pripun sing Allah menghilangkan dengan ghafara, dengan diampuni. Karena apa? Karena kita bertaubat. Bapak Ibu jamaah Allah, kemudian kejahatan, dosa itu juga bisa menutup dinding-dinding hati, dinding-dinding kolbun. Padahal hati itu raja. Bukunya Imam Ghazali kan menyampaikan lagi, hati itu raja. Karena emang hadisnya begitu. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyah qol. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, sekerat daging. Fa idza salahat, kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Tetapi kalau segumpal daging itu buruk, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, semuanya menjadi buruk. Ala wahiyaqol, apakah segumpal daging itu? Yaitu hati. Mulo piye dhewe ngendika wong kok atine kaya eneng ku itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu dosa. Nah, untuk itu piye carane gitu? Bagaimana proses untuk melakukan membersihkan penyumbatan yang menyumbat hati tadi, menyumbat kebaikan pikiran kita tadi? Bagaimana caranya? Caranya dosa yang sudah terlanjur dilakukan berulang-ulang sampai menutup. Dalam sebuah hadis yang lain disampaikan, kalau setiap berbuat dosa, setan itu membisiki manusia untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, maka setan memberikan tanda nokta hitam di kolbu. Kalau semakin banyak berbuat dosa, menutup. Imam Ghazali menyampaikan hati itu seperti cermin. Kalau cermin itu bersih, di gumaca kan kelihatan lagi. Tapi kalau cerminnya itu kotor, nggak bisa. Apalagi tertutup debu sekian mili, sekian mili atau sekian senti, masya Allah, nggak bisa untuk ngaca. Kalau sampai seperti itu, maka kita harus segera bertaubat. Kalau tertutup terus, nggak mau bertaubat,
masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang kufur, orang yang kafir itu Allah sampaikan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sama saja. Khatamallah, Allah sudah mengunci mati. Hatinya dikunci. Wa ala sam'ihim, bahkan pendengarannya juga dikunci. Wa ala absarihim, penglihatan juga sudah tidak berfungsi. Itu karena apa? Dosa tadi.